Shalom kepada semua jemaat sidang Matalam Mangga 2 yang telah hadir pada pagi ini. Shalom semua. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Dan biarlah kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami telah ada di tempat ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat beristirahat dengan baik Tuhan. Dan pada pagi ini kami dalam tubuh yang sehat, kami boleh hadir di tempat ini. Untuk memuji dan besarkan nama-Mu dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong bagi kami, buka hati kami. Biarlah hati kami ini seperti murid untuk menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Dan bagi mereka yang dalam perjalanan Kau mau tolong Tuhan, mungkin mereka bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah pagi ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kami undang kuasa Roh-Mu untuk ada bersama dengan kami. Sekali lagi apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh beribadah dengan baik pada pagi ini. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ada semangat pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sudahkah kita mengucap syukur pagi hari ini saudara? Sudahkah kita mengucap syukur pagi hari ini? Amin. Amin. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua pagi hari ini. Haleluya. Kekuatan orang Kristen bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Kekuatan orang Kristen bukan dilihat dari seberapa sering dia datang ke gereja. Kekuatan orang Kristen dilihat seberapa besar iman yang dia miliki pada saat dia menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Amin saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Katakan sama-sama bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Yesusku, kau sangat ku cinta. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini? Siapa yang percaya Tuhan masih memberikan pengharapan kepada kita sampai hari ini? Karena hari ini, tahun ini adalah tahun Yobel, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahun Yobel. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi sebuah orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan kanan kirimu. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Hey. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan tersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang.
tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya, siapa yang percaya bahwa tahun ini tahun pembebasan, amin. Haleluya, kita akan bebaskan dari setiap pergumulan kita. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup menjalani hari-hari kita, amin. Haleluya, mari kita naikkan terus pujian kita. Kita maju dalam terang. Katakan sama-sama. Kita maju dalam terang, majulah, mari majulah. Dalam Tuhan kita menang, saudara mari katakan mari. Kita berperang buat Tuhan yang lepas kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita maju. Katakan sukar memang jalan dunia, kar memang jalan dunia. Majulah, mari maju. Mari kita cari negeri Baka, cari negeri Baka. Saudara, saudara, mari katakan sama-sama. Kita berperang buat Tuhan yang lepas kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita maju. Mari naikkan pujian ini, kita maju. Kita maju dalam terang, majulah, mari majulah. Dalam Tuhan kita menang, saudara mari majulah. Kita berperang buat Tuhan yang lepas kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita. Katakan sama-sama, kita berperang buat Tuhan, amin, yang lepas kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita. Jemaat Tuhan saja katakan, kita maju, kita berperang buat Tuhan. Mari sama-sama suaranya kepada Allah kita. Haleluya. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita. Kurang semangat suaranya sekali lagi. Kita berperang buat, amin. Kita berperang bersama dengan Tuhan. Kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita maju. Kita berperang buat Tuhan yang lepas kita dari gelap. Oh sungguh rasa bebas sekarang kita maju tetap. Mari musik memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari katakan, maukah engkau terlepas dosamu? Maukah engkau terlepas
terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya Tahukah berkuasa. engkau Yesus pelepasmu? Yesus melepasmu, ada kuasa dalam Katakan darahnya, ada kuasa. kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Maukah engkau Allah. terlepas keberatan? Maukah engkau terlepas keberatan, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau dapat kekuatan? Dapat kekuatan, ada kuasa dalam Amin. darahnya. Ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya, katakan dengan sungguh-sungguh. Darah Amin. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Mari anak katakan sekali lagi, maukah engkau? Maukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya Tahukah berkuasa. Tahukah engkau Yesus melepasmu, ada kuasa dalam darahnya. Katakan sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah Amin. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Katakan bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Asal Amin. percaya saja, semua sakit sembuhlah oleh Tuhan Katakan Yesus. bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit sembuhlah oleh Tuhan Yesus. Mari musim memuji Tuhan. Haleluya, mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Maukah engkau terlepas dosamu? Maukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa, darahnya Amin. berkuasa. Tahukah engkau? Engkau Yesus melepasmu, ada kuasa dalam Katakan sama-sama, ada kuasa. Amin. Haleluya. Mari angkat tangannya buat Allah kita. Percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi mari ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah Amin. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Ada kuasa. Haleluya, mana suaranya buat Allah kita. Amin, ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, sekali lagi dengan semangat. Katakan dengan iman, ada kuasa di dalam darah Yesus. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam Haleluya. darahnya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Jemaat Tuhan yang sebelah kanan saya katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Amin. Dalam darahnya, darah Sekali lagi mari jemaat Tuhan saja ya. Jemaat Tuhan saja katakan ada kuasa. Suaranya dong buat Tuhan kita. Haleluya. Domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
Sudah capek? Memuji Tuhan capek? Haleluya, jangan ya Bapak Ibu. Hanya itu kekuatan kita, memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, amin. Segala yang punya masalah saya percaya setiap kita akan pulang dengan membawa kemenangan. Amin. Haleluya, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kita lakukan. Kuasanya tidak terbatas. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Karena kita terbatas. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Serukan namanya. Karena dia punya kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Dinaikkan pujian ini dari awal. Katakan tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Yesus, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
tidak berdaya Tuhan. Kuasamu yang Kuasamu lah yang sempurna atas hidup kami ketika Yesus. ku berdoa. Ketika kami berdoa kau mendengar Yesus. Kau menyatakan mujizat bagi setiap kami ya Bapa. Amin. Rohmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Ketika Yesus. ku percaya, Mujizat itu nyata di saat ku tidak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna bersisa. ketika ku Amin. Haleluya. saat itu Mari Bapak Ibu, bukan karena nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, namun rohmu ya Tuhan. Amin. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku ketika aku berdoa Tuhan, aku berdoa, mujizat itu nyata. Mari musik kita memainkan lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang pagi hari ini, kita yang datang dengan segala permasalahan kehidupan kita, percaya Yesus ada di tempat ini. Katakan kepada Tuhan, karena hanya Dia harapan kita. Jangan pernah mengharapkan kepada manusia Bapak Ibu, karena kita akan kecewa. Tuhan, dengarkanlah jemaat-Mu. Haleluya. Biar musik tetap memainkan pujian ini. Saat kami tidak berdaya Tuhan, kuasa-Mu yang menjadi sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap kami Bapa. Telinga-Mu tidak kurang tajam Tuhan untuk mendengarkan setiap doa-doa kami Yesus. Bapa, pagi hari ini setiap kami yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan, hamba percaya di dalam nama Yesus Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan. Setiap kami yang datang dengan segala permasalahan kehidupan kami, Tuhan, Kau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami, Yesus. Bapa, kuatkan kami semua Tuhan. Kuatkan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami, Yesus. Inilah kami, Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Yesus. Tuhan, kami mau lebih setia lagi iring Kau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kami mau belajar Tuhan untuk menyatakan Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan Yesus kami tetap boleh berdiri dengan tegak Tuhan. Kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami masih boleh melayani Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Semua bukan karena kuat hebat kami Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tetap pegang tangan kami Roh Kudus. Jangan pernah Kau meninggalkan kami. Jangan Kau pernah melepaskan tangan kami Roh Kudus. Karena kami gak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya Yesus. Bapa, kami sudah selesai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh disenangkan lewat puji-pujian kami Bapa. Biarlah Roh Kudus Kau terus bekerja di tempat ini sebebas-bebasnya melawat setiap kami. Sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami membawa sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Biar Kau yang pimpin ibadah kami selanjutnya Tuhan dari pertengahan hingga akhir. Dan juga Kau berkati
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai dia Tuhan dengan lebih hebat lagi Tuhan. Biar kami boleh ditegur Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat pujian kami kembalikan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jalanku seram sunyi senyap, beratlah bebanku, sekitarku gelap. Ku cari teman, tak tahulah yang diam, berjalan dekat sejak semula. Yang setia hingga akhirnya, dia besertaku biarpun sempit jalan yang ku tempuh. Ku tahulah yang Yesus tetap sertaku, hidup yang kekal ku alami bersama Tuhan di seberang nanti. Ya Yesus besertaku senantiasa, baik dalam suka maupun sengsara. Terpercaya, ya sobat yang setia hingga akhirnya, ya besertaku. Ya, sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan duduk diam dan tidak lagi ada yang berjalan-jalan dan tidak ada lagi yang berbicara satu dengan yang lainnya. Dan mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Budi. Mari saya persilakan Pak Budi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timothy Jakaria, Gembala GSJA Mangga II, Wakil Gembala, dan juga para hamba Tuhan, majelis, jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman. Ya, ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan begitu besar buat kita semua. Nah, saya melayani di Gereja Kristus Yesus Jemaat Telugong. Ya, juga tetanggaan dengan GKI Jemaat Mangga Besar ya, dengan GSJA. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu motivasi pelayanan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau jemaat sudah menemukan, kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat 12, jemaat sekalian ayat 13, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia
dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca. Sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan. Tuhan, sucikan hamba-Mu ini, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada Engkau. Berkati jemaat yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Nah, surat 1 dan 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus sebelum kematiannya. Nah, surat ini ditujukan kepada Timotius yang pada waktu itu melayani sebagai gembala di jemaat Efesus. Nah, tugas yang tidak mudah, penuh dengan tantangan yang kapanpun bisa menimbulkan rasa gentar di dalam dirinya. Nah, terhadap Timotius yang masih muda ini, Paulus menasehati, yaitu dengan merefleksikan sendiri apa yang telah ia alami selama pelayanannya kepada Tuhan. Nah, sampai Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, Paulus sudah melayani 30 tahun. Waktu yang cukup panjang, waktu di mana Paulus bisa menikmati hasil-hasil pelayanan. Tetapi yang Paulus katakan kepada Timotius, bukan berapa banyak jemaat yang sudah didirikan, bukan berapa banyak orang yang bertobat ketika dia melayani Tuhan, bukan berapa banyak gereja yang didirikan, tetapi yang unik, yang Rasul Paulus katakan, dia menunjukkan siapa dirinya dan dia merefleksikan dirinya dan dia menganggap itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Nah, setiap kali Paulus mengingat dan juga menyaksikan kesaksian tentang dirinya, nah Paulus menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, mohon maaf, Paulus tidak mungkin bisa melakukan itu. Nah, beberapa kali dalam suratnya Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya yang adalah penghujat, dia adalah seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi kemudian menjadi orang yang menerima kelimpahan anugerah Allah di dalam hidupnya. Nah, kesaksian tentang dirinya ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kemudian pasal 22, pasal 26, Galatia 1 dan 2, lalu dituliskan dalam surat Filipi pasal 3 dan juga dalam surat 1 Timotius yang baru kita baca. Nah, kisah pertobatan Paulus yang sangat dramatis itu selalu dihadapkan tentang ketidaklayakan dirinya untuk menerima, dan hal ini selalu menjadi realita yang menakjubkan bahwa ternyata Yesus yang menyelamatkannya.
Nah itulah sebabnya Paulus selalu merayakan anugerah Allah dalam hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Anugerah Allah itulah yang menjadi motivasi pelayanannya. Lalu bagaimana anugerah itu begitu memotivasi Paulus dalam pelayanannya? Nah yang pertama, Paulus melihat bahwa Allah sendiri adalah sumber dari anugerah itu. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ayat yang ke-12, di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah, siapa yang menguatkan Paulus di dalam pelayanan yang berat dan penuh dengan bahaya ini? Siapa yang membuatnya bisa terus bertahan dan menjadi setia? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawabannya. Nah, Paulus sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana Paulus bertobat, bagaimana Paulus dipanggil menjadi hamba Tuhan, bagaimana Paulus menjadi seorang rasul yang melayani Tuhan, dan boleh disimpulkan dengan satu kata bahwa itu hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah, Paulus mengakui diri sebagai orang yang hidup tanpa kebenaran sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia adalah seorang penganiaya, dia adalah seorang penghujat, dia adalah seorang yang ganas, dia adalah seorang yang membunuh orang Kristen dari satu kota ke kota yang lain. Nah, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di kota Damsyik, maka Paulus yang dulu namanya Saulus berubah 180 derajat. Dia menjadi seorang rasul, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan Tuhan Yesus. Dia selalu melayani Tuhan Yesus. Dan dia ingat begitu banyak dosa yang sudah dia lakukan. Begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dia aniaya. Begitu banyak orang-orang yang sudah mati. Dan itu sebabnya ketika Paulus mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, maka Paulus menyadari betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar kasih karunia Tuhan, betapa besar belas kasihan Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Paulus menyadari ketika dia bisa melayani Tuhan, ketika dia bisa dipakai oleh Tuhan, ketika dia bisa memberitakan Injil, ketika dia bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan dan bukan karena kehebatan yang dia miliki, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah menyaksikan seorang mantan gangster. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat autobiografinya di Google atau pernah mendengarkan. Namanya Lu Tai Hao. Ya, Lu Tai Hao ini mantan gangster dari Taiwan. Ya, waktu dia memberikan kesaksian, dia ini adalah seorang yang sangat-sangat jahat. Ya, dia satu kali dia pernah berkelahi. Ya, waktu itu dia masih kecil, Bapak Ibu. Ya, kemudian dia pulang menangis. Mamanya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu menangis?" Dia bilang, "Saya dipukul oleh teman saya." "Jangan mau kalah. Balik lagi, kamu pukul lagi teman kamu." Nah, memang mamanya juga seorang mafia, Bapak Ibu ya. Di rumahnya itu dibuka tempat perjudian. Jadi memang Lu Tai Hao ini dibesarkan oleh seorang ibu yang benar-benar jahat juga begitu ya, yang tidak punya karakter yang baik begitu ya. Jahat dalam arti tidak punya karakter bagaimana mendidik anaknya dengan baik. Nah, satu kali dia jatuh cinta dengan seorang gadis, dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu Bapak Ibu. Jadi Lu Tai Hao ini sudah melakukan segala macam
kejahatan, merampok, berjudi, mabuk, dan lain sebagainya sudah dilakukan. Dia masuk penjara, keluar masuk, hampir semua penjara di Taiwan itu dia sudah masuki, Bapak Ibu. Nah, ketika dia berada di dalam penjara, maka pacarnya itu selalu mendoakan Lu Tai Hao agar satu saat dia bisa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, ya, Lu Tai Hao ini bertobat. Dia percaya kepada Yesus. Kemudian dia menjalin kasih dengan gadis ini. Orang tua gadis ini tidak menyetujui Lu Tai Hao untuk menikahi putrinya. Tapi putrinya ini karena mencintai Lu Tai Hao, dia katakan kepada papa mamanya bahwa dia hanya mau menikah dengan Lu Tai Hao. Lu Tai Hao sudah berubah, Yesus yang merubah kehidupannya. Lu Tai Hao tidak seperti dulu lagi. Dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupannya dia mengasihi Tuhan. Tapi lambat laun papanya juga percaya, Bapak Ibu. Nah, kemudian papa mama dari gadis ini menikahi Lu Tai Hao dengan putrinya, dan setelah menikah Lu Tai Hao studi di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Setelah selesai dari sekolah teologi, dia kembali ke Taiwan. Dia melayani teman-temannya mantan gangster dan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dan banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, apakah kita juga melihat bahwa Allah adalah sumber anugerah itu dalam pelayanan kita? Apakah kita menyadari hanya dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dapat memberikan kekuatan, semangat, dan penghiburan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam pelayanan. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam keluarga, ketika kita mengalami masalah-masalah yang sulit di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Bapak Ibu Saudara, kita mengalami pandemi sudah 2 tahun lebih. Ya, banyak jemaat, saya juga mengalami kesulitan. Saya juga yakin banyak jemaat di tempat ini mengalami kesulitan di dalam segala hal. Ya, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa tetap setia kepada Tuhan sampai hari ini. Dan ketika kita melihat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan ketika saya pertama kali berada di tempat ini, ya, saya melihat puji-pujian yang dinaikkan begitu indah, ya, tim musik begitu solid, ya, worship leader, singer, kemudian paduan suara, saya melihat luar biasa gereja Tuhan di tempat ini. Dan gereja GSJA ini bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana anugerah itu begitu memotivasi Paulus dalam pelayanan. Anugerah itu bukan hanya membuatnya terpilih sebagai orang yang diselamatkan dan menjadi pelayan Tuhan, tetapi anugerah itu memampukan dia untuk melayani Tuhan. Ayat 12, di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah, kata menguatkan di sini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata enabling, yang artinya memampukan. Allah yang memilih, Allah juga yang memampukan. Anugerah yang diberikan itu memampukan Paulus untuk terus berjalan dalam keselamatan yang telah diterimanya dan terus melanjutkan apa yang sudah dimulai dalam pekerjaannya. Nah, betapapun berat hal itu harus dilakukan. Paulus menyaksikan seberat apa dan sebahaya apa pelayanan yang ia kerjakan selama ini. Paulus pernah mengalami karam kapal. Paulus pernah mengalami kedinginan.
Paulus pernah mengalami aniaya, Paulus pernah didera, Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah disalah mengerti oleh rekan-rekan ataupun oleh jemaat yang dilayani. Paulus pernah ditolak, Paulus pernah difitnah, Paulus pernah dituduh sebagai orang gila. Dan ada begitu banyak tanda-tanda di dalam kehidupan Paulus yang menyaksikan betapa besar anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, selama saya pelayanan ya dari tahun 1998 sampai hari ini, saya tidak pernah mengalami kelaparan. Saya tidak pernah kedinginan. Saya tidak pernah dianiaya. Saya tidak pernah dipenjara, Bapak Ibu. Dan ketika saya membandingkan pelayanan saya terhadap Rasul Paulus, betapa jauhnya pelayanan yang Rasul Paulus sudah lakukan bagi Tuhan. Dan saya merasa tidak layak, Bapak Ibu. Dan saya merasa belum terlalu banyak yang saya lakukan bagi Tuhan. Dan ketika saya membaca surat 1 Timotius ini, ya surat ini kembali mengingatkan kepada saya bahwa ketika saya bisa melayani Tuhan, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di tempat ini bisa melayani Tuhan, itu karena Allah yang memampukan, itu karena Allah yang menolong kita, itu karena Allah yang memakai kita, itu karena Allah yang mengurapi kita. Tanpa itu semua, tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, yang unik Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat 12b di situ dikatakan, ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Allah menganggap Paulus adalah seorang yang setia. Allah menganggap Paulus adalah seorang yang dapat dipercaya. Nah, saya rasa dua kata ini, setia dan dapat dipercaya ini, kata yang sangat penting sekali ketika Allah mempercayakan Paulus, ketika Allah melihat Paulus setia, dan ketika Allah mempercayakan pelayanan kepada kita, ketika Allah melihat kita setia, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan karena Paulus hebat, bukan karena Paulus punya banyak karunia, memang itu penting di dalam pelayanan. Tetapi bukan itu yang Paulus katakan, justru karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara pernah membaca bahwa Paulus itu pernah ada duri di dalam dagingnya. Ya, Paulus minta agar duri dalam dagingnya ini bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan Rasul Paulus melayani Tuhan, melakukan perjalanan misi, dari misi yang pertama, kedua, ketiga, ya ketika ada duri dalam daging di dalam kehidupannya, tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia putus asa, dia justru semakin kuat dalam melayani Tuhan karena anugerah Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya beberapa kali pergi ke Papua, begitu ya. Jadi sekitar tahun 2012-an saya pergi ke Papua, saya bertemu dengan seorang misioneri yang bernama John Cut. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan pendeta John Cut ini. Saya bilang, Pak John Cut sudah melayani berapa lama di Pogapa? Dia katakan sudah 30 tahun. Sebelum dia melayani di sini, papanya melayani terlebih dahulu sebagai misioneri. Papanya meninggal, kemudian dia melanjutkan pelayanan di sana,
mungkin sampai hari ini, mungkin saya kurang tahu jelas, berarti sudah 40 tahun ya melayani di Pogapa. Nah kemudian saya melihat luar biasa ya, misioneri dari Amerika mau ke Papua melayani di sana. Saya rasa tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, saya disuruh melayani di Papua belum tentu saya bisa bertahan. Karena memang ada banyak tantangan, godaan, cobaan yang bisa dihadapi ketika melayani di sana. Nah, Pendeta John Catt ini melayani secara holistik. Ya, secara holistik artinya bagaimana Pendeta John Catt ini bisa mengajar jemaat untuk membangun rumah, kemudian mengaliri air dari pegunungan ke rumah-rumah, begitu ya. Kemudian dia juga bisa bahasa Papua cukup banyak, bahasa suku Papua cukup banyak. Jadi dia selain memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dia juga dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang-orang Papua yang ada pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, ya saya rasa pelayanan daripada Rasul Paulus, pelayanan daripada John Catt, pelayanan daripada misioneri, pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, maupun hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Ya saya rasa hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melayani Dia. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melayani Tuhan tanpa Tuhan yang menopang kehidupan kita, tanpa Tuhan yang memakai kita, tanpa Tuhan yang memberikan kuasa untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin kita bisa melayani Dia sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang diminta untuk melayani Tuhan, tapi orang tersebut tidak mau, itu artinya orang tersebut tidak menghargai anugerah Tuhan. Orang tersebut tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi kita. Dan dia berkorban, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini, apapun bidang pelayanan kita, semua berharga di mata Tuhan. Karena kita punya tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jadi rohaniwan, saya bekerja 5 tahun. Ya waktu saya melayani di gereja Kristen Jakarta, Jemaat Sunter, begitu ya, karena saya aktif melayani seperti rekan-rekan sekalian di tempat ini sebagai guru sekolah minggu, pengurus pemuda, ya. Kemudian papa saya belum percaya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan kepada saya, kalau kamu mau melayani Tuhan, lebih baik keluar dari rumah ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya papa saya enggak sampai demikian. Nah kemudian saya mau sekolah Alkitab di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Papa saya juga enggak mengizinkan saya sekolah Alkitab. Dia bilang, buat apa kamu sekolah Alkitab? Mendingan kamu bisnis atau kamu kerja, begitu ya. Saya mengatakan kepada papa saya tidak, karena panggilan Tuhan itu sudah sangat jelas di dalam kehidupan saya. Jadi saya harus berangkat ke Saat Malang tahun 1995. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui panggilan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita semua, ya saya terus doakan papa saya, agar papa saya bisa bertobat, agar papa saya bisa percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya Juni kemarin papa saya baru dibaptis di gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter. Dia belajar firman Tuhan, dia ikut katekisasi, dan dia sendiri menyatakan mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya rasa ini anugerah Tuhan. Berpuluh-puluh tahun
saya doakan papa saya, tapi sekarang usianya sudah 74 tahun, dia baru mau percaya kepada Yesus. Nah kemudian saya punya seorang paman, ya papa saya punya kakak, koko, yang paling besar. Penyembah berhala, Bapak Ibu. Ya saya pernah ikut paman saya, ya di kamarnya itu ada meja kuankung, ada pisau kuankung. Jadi saya melihat paman saya itu begitu patuh. Saya mendoakan paman saya sebelum papa saya percaya Yesus. Doakan, saya ajak orang gereja datang untuk menginjili, untuk mendoakan paman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Sehingga paman saya, dia mau bertobat, percaya kepada Yesus. Dia katakan kepada saya, tolong ya, saya dipanggilnya Asen begitu. Sen, ini meja sembayang saya, semua saya mau bakar atau mau kembalikan begitu. Dan kemudian dia percaya Yesus, dia melayani bersama dengan saya di GKJ Ampera di Jalan Hidup Baru atau Kalimati ya selama beberapa tahun. Dan kemudian karena dia dulu perokok yang cukup berat, saya seringkali katakan kepada paman saya untuk berhenti, tapi agak sulit Bapak Ibu ya, karena memang sudah biasa, sampai paru-parunya hitam. Ya, masuk rumah sakit Husada dan saya bersama istri mendampingi sampai paman saya menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena paman saya, papa saya, ya keluarga saya satu persatu dimenangkan bagi Yesus, percaya kepada Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini pun mengalami hal yang sama. Karena anugerah Tuhan begitu besar. Ya ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, jangan kita tunda. Jangan kita berkata kita tidak mampu. Jangan kita berkata kita merasa belum ada panggilan Tuhan untuk melayani. Jangan. Tapi kita mau berkata seperti rasul-rasul Tuhan, seperti nabi-nabi Tuhan. Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Saya siap berkorban bagi Tuhan. Saya siap untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau saya kerjakan bagi pekerjaan Tuhan di GSJA Mangga 2 ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir ya. Lalu bagaimana anugerah itu begitu memotivasi Paulus dalam pelayanan? Anugerah itu bukan hanya membuatnya terpilih dan dimampukan dalam pelayanan ini, tetapi juga melayani pribadi-pribadi yang membutuhkan Injil. Kalau kita lihat ayat 15, di situ dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, apa artinya Injil Bapak Ibu? Injil artinya kabar baik. Injil artinya kabar sukacita. Dan ketika Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dan ketika Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang paling tidak layak. Tetapi justru Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk memenangkan jiwa khususnya buat orang-orang bukan Yahudi. Paulus ketika Bapak Ibu Saudara melihat surat-suratnya, dia melayani ya di dalam Kisah Para Rasul. Ya kemudian dia menulis surat-surat yang banyak sekali di dalam Perjanjian Baru. Dan Paulus terus punya visi yang jelas, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Karena Injil
adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kebenaran Allah. Karena Injil dapat menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 di situ dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman atau kesudahan alam. Bapak Ibu Saudara, saya rasa tugas kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah memberitakan Injil, memuridkan orang, mengajar, ya. Ini adalah tugas kita semua sebagai gereja Tuhan. Tugas ini bukan hanya tugas rohaniwan, tugas majelis, atau tugas pengurus, tetapi ini tugas seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Itu artinya kita bisa merger, ya, kita bisa menjadi teamwork yang baik. Kita bisa bersama-sama memberitakan Injil melalui kehidupan kita hari lepas hari dimanapun kita berada. Baik kita berada di kantor, ya kita berada di sekolah, kita berada di keluarga kita, atau ketika kita berada di tetangga kita, dimanapun kita berada, kita bisa menyaksikan Injil, memberitakan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah penebus, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita semua. Dan Injil sifatnya pribadi Bapak Ibu. Itu artinya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memberitakan Injil, maka secara pribadi satu orang kita memberitakan Injil. Dan kita yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja. Nah Bapak Ibu, ketika saya melayani di GKJ Ampera kurang lebih 12 tahun, saya ada waktu bersama dengan rekan, biasanya 2 minggu sekali atau setiap minggu pergi tim PI pribadi. Jadi pergi satu rumah ke rumah, begitu ya Bapak Ibu. Nah satu kali ada satu keluarga yang kita kunjungi, suaminya itu susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Istrinya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kalau kita datang, muka suaminya itu seperti pepaya panjang ya Bapak Ibu. Kayaknya mukanya itu asam, tidak enak menerima kita begitu. Nah kemudian kita dengan sabar mendoakan suaminya ini. Ya singkat cerita Bapak Ibu, mereka pindah dari Ampera ke Sunter Bahari. Ya kami masih kunjungi, tapi perlakuannya berbeda. Ya biasanya disambut dengan muka yang tidak enak, tapi kali ini tidak. Ya dia menyediakan roti, ya kemudian minuman. Nah ini tanda-tanda yang baik sekali, begitu ya. Kita mulai terus memberitakan Injil. Sampai satu ketika dia sakit berat. Ya, kemudian istrinya telepon saya. Dia bilang, "Pak Budi, tolong ke rumah. Suami saya mau percaya kepada Yesus." Saya langsung naik motor, pergi ke Sunter Bahari. Saya langsung bertanya kepada Bapak ini, apakah Bapak mau sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia katakan, iya, mau sungguh-sungguh terima. Ya, nah kemudian saya berdoa satu kalimat, dia mengikuti satu kalimat, terima Tuhan Yesus. Karena saya melihat kondisinya kritis, jadi saya tanya keluarganya apakah boleh saya langsung baptis darurat. Keluarganya mengizinkan, jadi saya langsung baptis darurat pada waktu itu. Nah setelah dibaptis, ya saya bersyukur, keluarganya juga bersyukur. Saya pulang, besoknya saya mendengar dari istrinya bahwa suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena Tuhan masih memberikan anugerah itu. Dan saya pernah mendengarkan kesaksian dari seorang misioneri
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga namanya Pendeta Jim Yost. Ya, dia juga dari Amerika pergi ke Irian Jaya tahun 1970. Jadi dia baru menikah, kemudian dia bulan madunya di Irian Jaya. Dulu belum, namanya bukan Papua. Nah, ketika dia sampai di Irian Jaya, maka perang suku, Bapak Ibu ya. Perang suku, istrinya kena penyakit malaria, hampir mati. Kemudian ditolong keluar, dibawa ke negaranya, diobati. Pendeta Jim Yost juga demikian, sampai dia tetap mau melayani di Irian Jaya. Ya, kemudian dia dikaruniai, kalau tidak salah 3 orang putri lahir di Irian Jaya. Dia melayani suku Sawi. Ya, dia melayani bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang bertobat. Nah, kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya diutus di satu tempat, ya, melayani, tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Tuhan, benar nggak Tuhan mengutus saya di tempat ini untuk melayani, begitu. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Satu kali anak kepala suku terhanyut di sungai, Bapak Ibu. Ya, terhanyut, mati. Nah, kemudian kepala suku ini datang kepada pendeta Jim Yost. Dia katakan kepada pendeta Jim Yost, dia bilang, Pak Jim Yost, bisa nggak Bapak membangkitkan anak saya yang sudah mati ini? Kalau bisa, maka saya seisi kampung akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pendeta Jim Yost katakan, bukan saya yang bisa membangkitkan orang mati, tetapi Allah saya, Yesus Kristus, dia bisa membangkitkan orang mati. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan mujizat itu terjadi agar orang bisa percaya kepada Yesus. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Dan ketika pendeta Jim Yost doakan putrinya ini, benar matanya mulai terbuka. Ya, putrinya ini hidup kembali. Kemudian kepala suku itu bersujud, pendeta Jim Yost katakan tidak usah, kamu harus bersujud kepada Yesus. Dan kepala suku, kemudian seisi kampung, suku Sawi percaya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini pendeta Jim Yost bersama istri melayani di Papua, suku Sawi dan mungkin suku-suku yang lain. Jadi dia melayani orang-orang yang terlibat narkoba, yang wanita tunasusila dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan saya sungguh kagum begitu ya akan pelayanan pendeta Jim Yost, pendeta John Cut, dan juga pelayanan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita melihat itu semua karena apa? Karena Yesus Kristus. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Seperti Rasul Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa. Sehingga di dalam pelayanan Paulus, dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Tetapi justru dia terus giat melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil dia kembali ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita bersyukur karena anugerah Allah lah yang memampukan kita semua untuk melayani Tuhan. Dan minggu depan ya GSJA akan merayakan ulang tahun yang ke-75. 75 tahun Tuhan sudah menyertai gereja ini. 75 tahun Tuhan sudah pakai hamba-hambanya, para majelis jemaat untuk melayani di tempat ini. Nah, saya rasa waktu 75 tahun itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu, tapi waktu yang cukup panjang, di mana ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak usaha yang harus dilakukan oleh para rohaniwan, ya gembala, wakil gembala, majelis jemaat untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya diberikan anugerah untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan
semaksimal mungkin. Berikanlah yang paling the best buat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah mati buat kita orang yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur pandemi sudah lewat meskipun angka kasus COVID cukup tinggi ya di Jakarta. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita beribadah secara langsung di tempat ini. Ya selama kurang lebih gereja yang saya layani hampir 2 tahun melakukan pelayanan tidak secara langsung, hybrid begitu Bapak Ibu ya, hanya para pelayan. Kita merasakan biasa kita bersekutu bersama, bernyanyi, ya ngobrol dan lain sebagainya, tapi selama hampir 2 tahun itu tidak bisa hanya pelayan Tuhan. Tapi saatnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Saya rasa ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia, ada maksud Tuhan, rencana Tuhan. Agar kita terus setia kepada Yesus. Karena Yesus mempercayakan pelayanan ini. Agar kita terus memberitakan Injil bagi Yesus. Agar lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Nah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memampukan kami untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur melihat pelayanan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus bisa melayani Tuhan sampai akhir. Rasul Paulus menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Kami juga bersyukur untuk GSJA di tempat ini, di mana gembala, wakil gembala, para rohaniwan majelis, dan juga jemaat bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk minggu depan ada perayaan hari ulang tahun gereja Sidang Jemaat Allah yang ke-75. Biarlah Tuhan pakai hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Tuhan pakai para pelayan Tuhan yang akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga pakai jemaat untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi Kristus di tempat ini. Ya Tuhan, berkati gerejamu di tempat ini, agar gerejamu menjadi gereja yang mulia, gereja yang misioner. Pakai kami semua sebagai gereja Tuhan untuk menyaksikan Yesus Kristus dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Meteraikan di dalam hati kami, mampukan kami agar kami bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mohon maaf, selesai khotbah saya mohon izin, karena memang hari ini ada peneguhan pengurus di gereja kami jam 10. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Gembala, ya Wakil Gembala dan juga seluruh jemaat yang memberikan kesempatan saya untuk melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dan telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita akan selalu setia mengiring kepada Tuhan. Dan baiklah, kita akan menutup ibadah kita akan bangkit semua. Dan kita tahu bahwa kita hidup karena anugerah daripada Tuhan. Kita akan menyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat
dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, karena kekuatan, namun Hanya-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Oleh-Mu ya Tuhan, ketika ku percaya, ketika itu nyata, ketika ku percaya, ketika ku percaya, itu nyata, percaya, mujizat itu nyata. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini. Engkau telah memimpin acara ini dari pagi, dari awal sampai sekarang ini Tuhan. Engkau tetap setia, dan biarlah Tuhan kami juga boleh tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Kau akan berkati Tuhan, Kau akan cukupi akan segala yang diperlukannya. Dan Engkau tolong bagi hamba-Nya Pak Budi Tuhan, supaya apapun yang dia lakukannya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Biarlah Bapa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan, pulihkan Tuhan, lawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat pemulihan daripada-Mu Tuhan, dan mereka boleh beribadah kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan berkati kami semua pada pagi ini. Dan biarlah kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah semua yang percaya kita mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.